Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin pernah dengar penyakit bronkitis. Jadi ini penyakit infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus, ya bronkus di paru-paru. Akhirnya membuat produksi lendir jadi berlebihan. Ya gejalanya seperti batuk berdahak salah satunya. Nah pertanyaannya, apakah bronkitis bisa sembuh sepenuhnya? Sebenarnya teman-teman, untuk sembuh dari bronkitis itu tergantung berapa lama penyakit itu sudah dialami. Kalau seandainya akut, ya misalkan di bawah 2 minggu ataupun akut ya, ini biasanya akan membaik dan juga sembuh dengan sendirinya tanpa diobati ataupun tanpa obat. Sedangkan kalau kronis, misalkan berbulan-bulan ya ataupun bertahun-tahun sering kambuh, ya ini tidak bisa sembuh sepenuhnya. Tetapi biasanya dokter akan memberikan obat untuk mengurangi gejala, apalagi sudah mulai mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu tidur. Pada awal kemunculan penyakit bronkitis, teman-teman mungkin tidak akan merasakan gejalanya. Ya, jadi nggak tahu kalau itu bronkitis. Nah, gejala baru muncul ketika ada jaringan bronkus yang sudah mengalami kerusakan. Ya, semakin lama, ya tubuh akan semakin sulit memperbaiki jaringan yang rusak kalau seandainya dalam jangka panjang. Mungkin suatu saat gejala bronkitis ini bisa membaik, tetapi tidak benar-benar menghilang ya, jadi dapat memburuk di kemudian hari. Dok, untuk gejala bronkitis apa saja? Nah, umumnya teman-teman adalah batuk ya, batuk bisa batuk kering, bisa batuk berdahak. Kemudian kalau seandainya batuk berdahak, ini biasanya warnanya bisa putih, bisa kekuningan ya, ataupun bisa kehijauan ataupun hijau. Kemudian untuk gejala lainnya bisa demam, bisa menggigil, bisa lemas, bisa sesak ya, sesak napas, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, napasnya bunyi ya, bunyi mengi, kemudian nyeri dada ketika batuk. Nah ini bisa terjadi. Gejala selain batuk biasanya ini mereda dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Nah tetapi untuk batuknya itu dapat tetap berlangsung misalkan beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Nah jadi ini batuknya agak lama. Untuk mencegahnya teman-teman ya memang harus menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan paru-paru ya, sistem pernapasan, supaya terhindar dari risiko bakteri infeksi maupun virus ya. Nah yang pertama teman-teman harus berhenti merokok. Karena apa? Karena 75% kasus bronkitis kronis itu terjadi akibat rokok. Makanya penting untuk berhenti merokok. Kalau yang nggak merokok, hindari asap rokok. Nah, jadi walaupun nggak merokok, kena asap rokok terus ya, lama-lama bisa juga. Yang kedua, vaksinasi influenza. Nah, kenapa harus divaksin? Nah, teman-teman ya, vaksin ini akan membentuk kekebalan tubuh kita terhadap paparan virus, sehingga apa? Sehingga risiko terjangkit virus yang memicu bronkitis bisa berkurang. Nah, itulah pentingnya vaksin ya, jadi dia membentuk antibodi nanti. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Nah, cuci tangan teman-teman, ya walaupun sepele, tapi ini penting. Ya, apalagi waktu kita kasus COVID ya, jadi kita diajarkan untuk rajin cuci tangan. Nah, walaupun COVID nggak ada lagi, cuci tangan ini harus terus berlanjut. Kenapa? Karena kebiasaan yang baik. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Misalkan teman-teman ya, habis dari toilet, habis dari luar rumah, misalkan berpergian, cuci tangan. Atau misalkan mau makan, cuci tangan ya. Bisa pakai air mengalir dan juga sabun atau pakai hand sanitizer. Jadi bisa. Yang keempat, batasi kontak dengan yang sakit. Jadi misalkan teman-teman ada orang yang sakit, batuk, pilek ya. Nah itu memang harus dibatasi kontaknya. Kalau seandainya tidak perlu-perlu amat. Nah kalau begitu teman-teman, misalkan satu rumah dok, gimana? Pakai masker ya. Pakai masker supaya apa? Supaya bisa teman-teman tidak tertular ataupun mencegah penularan. Yang kelima, pakai masker. Pakai masker tadi bukan hanya untuk ketika di rumah kita ada orang yang sakit. Ya ketika ada keluarga kita yang sakit satu rumah. Ataupun ketika kita mengunjungi orang sakit. Nah, jadi teman-teman pakai masker juga ini bermanfaat. Misalkan teman-teman keluar rumah, ya ada paparan debu ya di jalan, kemudian asap, polusi. Ya, ini teman-teman bisa mencegah ataupun bisa melindungi sistem pernapasannya supaya tidak terkena paparan tersebut. Ataupun ya di luar kita kan nggak tahu ya, orang misalkan habis bersin, habis apa, banyak virus berterbangan. Pakai masker ini juga bisa mencegahnya. Nah itu teman-teman pembahasan tentang bronkitis ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini
mau bahas apa lagi, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.